Modul laporan. Modul laporan ini berfungsi untuk melihat hasil report kerja dari beberapa operasional atau beberapa transaksi yang telah dilakukan. Yang pertama, laporan penjualan. Ini berfungsi untuk melihat atau mereview laporan atau report penjualan. Tinggal dipilih berdasarkan periode. Tampilkan layar untuk menampilkan hasil report penjualan. Selanjutnya laporan retur penjualan, sama, tinggal di sort. Selanjutnya laporan retur pembelian, untuk melihat retur pembelian. Selanjutnya laporan pembelian untuk melihat atau melihat laporan pembelian. Selanjutnya laporan purchase order untuk melihat PO yang pernah dibuat. Selanjutnya laporan penerimaan purchase order untuk melihat pembelian melalui purchase order atau penerimaan melalui purchase order. Selanjutnya laporan hutang piutang untuk melihat hutang ataupun piutang. Selanjutnya laporan pembayaran hutang untuk melihat pembayaran hutang atau piutang, tinggal dipilih optionnya. Selanjutnya laporan stok item untuk melihat total quantity, baik itu di semua gudang atau di stok bengkel atau di stok gudang. Tinggal dipilih optionnya, maka stok akhirnya akan muncul, akan terlihat. Selanjutnya laporan minimum stok, ini untuk melihat stok yang udah di bawah minimum, bisa di print. Selanjutnya laporan pergerakan stok, ini untuk melihat pergerakan stok atau mutasi stok. Lebih lengkapnya laporan stok. Jadi ini di sini bisa di sort berdasarkan tanggal. Jadi dari mulai stok awal sampai muncul stok akhir. Selanjutnya laporan stok keluar, ini untuk melihat data stok yang keluar dengan remarknya. Selanjutnya ada laporan servis, ini untuk melihat servis apa saja yang ada di bengkel. Terus ada lagi di sini laporan stock adjustment untuk melihat stok yang di adjustment. Selanjutnya laporan transfer stok. Nah, ini untuk melihat laporan transfer stok. Kalau internal delivery berarti untuk melihat laporan dari gudang ke bengkel ataupun sebaliknya. External delivery untuk di luar. Selanjutnya laporan edit atau new item, bisa dicetak untuk edit atau new item. Jadi item-item baru yang baru di entry ini akan muncul di sini, tapi kalau yang sudah pertama kali nggak akan muncul. Selanjutnya laporan penjualan terlaris, jadi bisa dilihat penjualan terlaris atau berdasarkan item atau berdasarkan servis. Jadi tinggal dilihat grafiknya atau hasil perhitungan. Lagi laporan pendapatan kasir, bisa dilihat saldo awal kasir di sini. Oke, selanjutnya grafik. Nah, ini bisa dilihat grafik quantity, grafik quantity penjualan dalam rupiah, bisa dilihat. Oke, selanjutnya laporan historik kendaraan, sama dengan tadi historik kendaraan, bisa di sort berdasarkan nama pemilik atau berdasarkan periode. Nah, bisa dicetak.
lagi di sini laporan cash in cash out. Tinggal dipilih optionnya, jadi kelihatan. Ada lagi laporan history point untuk poin, jadi penggunaan poin atau poin yang masuk untuk per pelanggan. Ada lagi di sini laporan stock of name. Yang di approve, yang sudah di approve, ataupun mungkin yang belum di approve, kita bisa lihat gudang atau bengkel. Ada lagi di sini laporan aset stok, jadi laporan stok berdasarkan rupiah karena aset. Terus ada lagi sini laporan laba rugi. Nah, di sini bisa di-sort berdasarkan sebulan atau per 2 bulan, per 3 bulan dan selanjutnya. Ini laporan laba rugi standar. Harusnya ada lagi laporan WO. Ini melihat WO yang hari ini dibuat. Selanjutnya laporan master pelanggan. Ini untuk melihat data pelanggan. Selanjutnya laporan servis kembali. Ini mungkin untuk melihat data servis, diharuskan untuk nama pemilik ini kembali servis. Selanjutnya laporan request item. Ini untuk request baik yang diotorisasi ataupun yang dibatalkan. Terus ada lagi nih laporan summary penjualan untuk melihat report penjualan per bulan per item. Ini ada historinya. Oke, untuk modul laporan ini sudah selesai. Ya, terima kasih.